Battle Through the Heavens. Chapter 24. Detoksifikasi. Suara seru Yueyu segera berbalik untuk melihat api bersuhu tinggi yang mengerikan berwarna putih susu yang mengelilingi tubuhnya, dan ketika dia melihat putrinya Yueru, sedikit kelegaan muncul. Ketika saya pergi ke pegunungan Warcraft untuk berburu monster, saya secara tidak sengaja terluka oleh Nine Nether Fire di tubuh Nine Nether Sparrow, yang sebanding dengan level 6 Star Dowdy, telah menggunakan banyak metode dan tidak dapat menghapus jejak api, dan api akan memakan vitalitas saya. Hari ini, saya tidak punya waktu, bahkan jika saya membaca banyak buku kuno untuk menemukannya. Secercah harapan. Ada desas-desus bahwa peri api atau api suci adalah raja api di dunia, dan mendapatkan salah satu dari mereka semoga dapat menyembuhkan 9 api ketenangan ini. Pria parubaya di ruangan yang awalnya berada di tempat tidur menatap jalan Xiao Yi. Teman kecil itu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar dapat memiliki benda langka seperti peri api. Jika itu masalahnya, maka nyawa lelaki tua ini akan diserahkan kepada teman kecilmu. Mari kita ucapkan selamat tinggal pada hidup dan mati, jangan khawatir. Suara tegas datang dari rumah. Xiao Yan perlahan mendekati ruang samping, dan cahaya lembut samar keluar. Xiao Yan dengan lembut mendorong pintu ruang luar. Ruang dalam memiliki cukup banyak ruang. Di tengah, sebuah tempat tidur besar ditempatkan di dalamnya. Seorang pria parubaya dengan wajah kering berbaring di atasnya. Di sekitar tempat tidur, beberapa pelayan sedang menunggu. Sibuk dan sibuk. Mendengar suara pintu, mereka melemparkan pandangan mereka dan buru-buru berjalan ke bawah. Perlahan-lahan mendekati tempat tidur besar, Xiao Yan menyapu matanya di tempat tidur, dan menemukan bahwa wajah Yueyu samar-samar ditutupi dengan warna abu-abu hitam besar, dan ada sedikit kematian di wajah yang tenang. Ini benar-benar serius, kata Xiao Yan dengan suara rendah, melirik wajah pria parubaya di mana dia hampir melangkah ke kuburan dengan setengah kakinya. Ya, racun api semacam ini yang dapat melahap kekuatan hidup, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik bintang 6 Dowdy tidak akan berani mengacaukannya dengan mudah. Ayah dapat bertahan selama bertahun-tahun, dan dia telah mencapai batasnya. Di belakangnya, Yueru juga menatap orang di depannya dengan sedih. Sambil menggelengkan kepalanya, dia segera berkata dengan hati-hati, Xiao Yan, tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ayahku. Mata Yueru sedikit merah, dan suaranya tampak jauh serak. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar, aku akan mulai. Hati-hati jangan sampai ada yang menggangguku. Xiao Yan juga setuju, lalu berkata pada Yueru. Keadaan di depanku hanya bisa dihilangkan dengan membungkus api aneh ke dalam tubuh Yuyu dengan kekuatan jiwa, jadi itu membutuhkan tempat yang tenang yang tidak akan diganggu oleh orang lain. Di samping, Yueru mengangguk sedikit bergerak. Dia tahu betul bahwa sebagian besar alasan Xiao Yan akan membantunya adalah karena Presiden Asosiasi Alkemis. Sepasang mata yang cerah menatap pria muda yang tinggi dan acuh tak acuh di sampingnya. Aku tidak punya cara lain, jadi aku hanya bisa mengikuti metode yang kamu katakan, senior, gunakan kekuatan api dari roh api untuk memasuki tubuh, dan kemudian perlahan-lahan mengeluarkan racun api. Xiao Yan melihat dengan hati-hati dan gemetar. Dia menggelengkan kepalanya, dengan tenang. Kalau begitu, bahayanya pasti besar, kan? Mendengar ini, Yueru berbisik dengan sedikit ragu. Kurang dari 50% kepastian. Di rumah yang sunyi, Yueru sepertinya berbicara dengan suara rendah, sesekali mengalihkan pandangannya ke dua orang di samping tempat tidur, dan seiring berjalannya waktu, melihat keringat menetes di wajah ayahnya dan urat biru di lengannya berdenyut, mata Yueru menunjukkan beberapa kecemasan dan kecemasan. Bukannya dia takut Xiao Yan akan meracuni ayahnya, hanya saja metode menghilangkan racun ini membuat Yueru merasa tertekan. Ayahku telah terlalu menderita dalam mengurus keluarga ini, dan sekarang dia menderita rasa sakit yang begitu dalam, bagaimana mungkin Yueru tidak merasa tertekan?
Wajah Xiaoyan masih tenang, jari-jari di punggung Yue Yu sedikit bergetar, nyala api putih susu yang samar terus-menerus diselimuti oleh kekuatan jiwa, dan kemudian dengan hati-hati memasuki tubuh yang terakhir, secara bertahap menggunakan suhu tinggi untuk mengusir yang ada di tubuhnya. Itu telah menyerang, Nine Serenity Fire Poison, yang menempel di tulang. Api putih susu melilit tulang hitam, meskipun keduanya tampak dekat satu sama lain, jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa ada celah yang sangat kecil di antara mereka, suhu api yang berbeda terlalu mengerikan. Jika itu bersentuhan langsung dengan tulang Yue Yu, bahkan jika lawannya adalah Dou Di yang kuat, dia pasti akan terluka parah atau bahkan mati dalam sekejap. Temperatur tinggi yang berapi-api menembus dari nyala api, dan kemudian perlahan-lahan memanggang tulang-tulang hitam legam itu. Saat api putih susu terus berasap, gumpalan kabut hitam diam-diam keluar dari tulang, dan sebelum melarikan diri, sekelompok api putih susu menukik, terbungkus, dan mengambil keuntungan dari suhu tinggi yang mengerikan untuk secara bertahap, racun, kabut, yang bahkan Kaisar Dou kuat harus perlakukan dengan bermartabat, membara dan berubah menjadi ketiadaan. Namun, ketika Xiaoyan menggunakan api aneh untuk membakar kabut hitam, dia tidak menemukannya. Pada saat kabut hitam akan menguap, beberapa benda hitam yang tidak dapat dijelaskan ternyata perlahan-lahan bercampur dengan api putih susu, dan segera menjadi benar-benar sunyi. Menggunakan kekuatan yang kuat untuk menyingkirkan mereka. Seiring waktu berlalu dengan tenang, tulang hitam legam yang dibungkus dengan api putih susu Xiaoyan berangsur-angsur kembali ke warna normal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, seluruh tubuh di Yu Yu basah oleh keringat. Wajah parubaya itu tampak berusia puluhan tahun, terus-menerus berkedut, dan suara menghirup udara dingin keluar dari celah di antara gigi. Menyegarkan. Sudah lama sekali aku tidak semenyegarkan ini. Adik laki-laki itu benar-benar baik. Yue Yu merasa bahwa 9 api ketenangan, yang telah bercokol di tubuhnya untuk waktu yang lama tanpa bergerak, benar-benar mundur, perlahan di depan api putih susu yang dikendalikan oleh Xiaoyan, rasanya ketakutan Zhou Yuhuo datang dari hati. Peri api ini benar-benar kuat. Yue Yu hanya ingin melihat Xiaoyan lebih dekat tanpa diduga, Zhou Yuhuo di tubuhnya semakin terjepit di satu tempat, dan tinjunya semakin mengepal, segera mati saat dia mencubit, urat biru berayun di lengannya, seperti ular kecil, dan suara Yue Yu sedikit serak dan gemetar. Di belakangnya, dahi Xiaoyan juga dipenuhi keringat. Begitu lama memanipulasi api aneh dan menggunakannya dengan tingkat presisi yang tinggi juga merupakan beban yang cukup besar pada kekuatan jiwanya. Selama pertempuran, kekuatan jiwanya tidak kembali normal, dan dia masih berjuang. Mendengar pertanyaan gemetar Yue Yu, dia sedikit mengangguk. Dia berkata dengan lembut, "Jaga napasmu, sekarang aku telah mengumpulkan 9 api terpencil pada satu titik, dan kamu selesai." Yue Yu mendengar bahwa dia juga menggertakkan giginya dan mendorong ke depan, giginya membuat sedikit suara, dan banyak keringat jatuh di dahinya. Jelas betapa menyakitkannya, jenis rasa sakit yang membakar sampai ke tulang. Puff-puff. Yue Yu meludahkan beberapa suap darah hitam, dan darah itu memancarkan suhu yang menyengat. Begitu dia mendarat di tanah, Xiaoyi dikelilingi oleh api putih susu. Nyaman. Yue Yu mengetahui dari darah yang baru saja dia keluarkan, bahwa Nine Serenity Fire, yang bercokol di tubuhnya juga dikeluarkan dari tubuhnya pada saat ini. Ketika sinar terakhir api putih susu ditemukan ke dalam tubuh, Xiaoyan menghela nafas lega, menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata sambil tersenyum, 9 api dasar yang terpencil telah dihilangkan, dan mereka akan pulih, setelah beberapa hari pelatihan. Ayah. Yueru melihat bahwa wajah ayahnya telah mendapatkan kembali darah, dan dia tidak peduli dengan keberadaan Xiaoyan di ruangan ini, dia menabrak ayahnya yang baru saja lolos dari bahaya, dan langsung menangis. Ayah, aku bilang kamu akan baik-baik saja. Apakah menurutmu tidak apa-apa sekarang?
Wuo gelombang.